Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pengaruh iklim terhadap produktivitas rumput laut yang terdiri dari Ayu Nur Rahma Sutarno, Elga Marlia Putri, dan Ayu Fatika. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas mengenai latar belakang. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dawarsa hingga jutaan tahun. Istilah ini juga berarti perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi peristiwa rata-rata, contohnya jumlah peristiwa cuaca ekstrim yang semakin banyak atau semakin sedikit. Perubahan iklim terjadi ketika perubahan dalam sistem iklim bumi menghasilkan pola cuaca yang baru bertahan setidaknya beberapa dekade hingga jutaan tahun. Sistem iklim terdiri dari 5 bagian yang saling berinteraksi, contohnya atmosfer, litosfer, hidrosfer, kriosfer, dan biosfer. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan kawasan budidaya rumput laut dan pengaruh oleh kondisi lingkungan biosfer perairan dan kondisi iklim. Kegagalan panen yang sering dialami oleh pembudidaya rumput laut banyak disebabkan oleh pengaruh gelombang besar yang menghancurkan media biota laut, serta adanya anomali dan iklim berupa curah hujan yang sangat tinggi serta panas yang berkelanjutan sehingga berdampak negatif bagi munculnya penyakit atau menyebabkan rumput laut membusuk. Berdasarkan kondisi tersebut, menunjukkan bahwa iklim menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam berlanjutnya usaha budidaya rumput laut. Nah, sekarang kita akan membahas tujuan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pola musim tanam rumput laut yang disebabkan oleh perubahan iklim yang terjadi di Teluk Gerupuk, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dari berbagai penentu musim tanam rumput laut sehingga membantu pembudidaya untuk memaksimalkan produksi berdasarkan musim tanaman tersebut. Saya akan melanjutkan ke bagian metodologi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data ini diperoleh dengan metode survei cepat melalui wawancara dengan responden dan pengisian kuesioner. Responden ditentukan berdasarkan pemilihan secara sengaja terhadap kelompok aktif yang melakukan budidaya rumput laut di Teluk Gerupuk. Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi yang pertama adalah data musim tanam rumput laut, yang kedua data iklim yang termasuk suhu udara, kecepatan angin, dan curah hujan yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Yang ketiga data nilai indeks yang menunjukkan kejadian El Nino dan La Nina atau Oceanic Nino Index atau ONI yang diperoleh dari NOAA Climate Prediction Center. Yang keempat, laporan dan master plan pengembangan wilayah dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Kemudian kita masuk ke kondisi iklim. Pertumbuhan biomasa rumput laut dipengaruhi antara lain oleh faktor iklim dan lingkungan perairan, di antaranya intensitas cahaya, suhu, salinitas, dan gerak air. Pengaruh faktor iklim terhadap lingkungan perairan sangat erat kaitannya. Fluktuasi suhu udara, curah hujan, dan kecepatan angin yang cukup berbeda di setiap tahunnya. Suhu udara selama tahun 2005 sampai 2012 menunjukkan tren yang relatif sama tiap tahunnya. Namun, ada indikasi penurunan suhu pada tahun 2012, terutama pada bulan Juli sampai Agustus. Suhu terendah terjadi pada bulan Juli 2012, sedangkan suhu tertinggi terjadi pada bulan Desember 2006. Curah hujan selama periode 2005 sampai 2012, jika diperhatikan curah hujan selama periode tersebut terjadi fluktuasi yang sangat berbeda tiap tahunnya. Kemudian dapat kita lihat ini adalah data bulanan klimatologi hasil pemantauan dari stasiun BMKG Selaparang dan Bandara Internasional Lombok tahun 2005 sampai 2012. Bagian A itu adalah suhu udara, bagian B adalah curah hujan, dan C adalah kecepatan angin. Kemudian kita masuk ke kondisi iklim global atau El Nino dan La Nina. Kondisi iklim secara global di perairan Indonesia umumnya dikaitkan dengan fenomena El Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina merupakan suatu kejadian perubahan iklim dunia yang tidak lazim jika dibandingkan dengan iklim normal yang terjadi pada kurun waktu tertentu, yaitu suatu keadaan iklim berubah atau menyimpang dalam jangka waktu pendek yang disebabkan oleh adanya gejala alam yang tidak normal dengan ditandai oleh naiknya suhu permukaan air laut di atas rata-rata. Kejadian El Nino berhubungan erat dengan tingkat kekeringan atau kurangnya curah hujan yang terjadi, sedangkan La Nina berhubungan dengan tingginya curah hujan yang terjadi. Pola musim tanam rumput laut.
Pola musim tanam rumput laut dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan perairan dan kondisi iklim, atau klimatologi dan meteorologi. Kondisi iklim yang paling diperhatikan dalam penyusunan kalender musim tanam rumput laut adalah musim panas dan penghujan. Intensitas curah hujan yang sangat tinggi akan memengaruhi kondisi salinitas perairan, berupa turunnya nilai salinitas yang sesuai untuk budidaya rumput laut. Pada saat salinitas perairan rendah, terjadi proses penyerapan air oleh rumput laut lebih banyak. Akibatnya, kondisi rumput laut menjadi rapuh dan secara perlahan akan rontok. Kondisi seperti ini sering terjadi pada waktu musim penghujan. Kondisi klimatologi ini sangat mendukung untuk melakukan penanaman secara maksimal, sehingga produksi rumput laut yang umumnya terjadi pada saat curah hujan tinggi dan angin kencang, sehingga sangat mempengaruhi kondisi lingkungan perairan dan kondisi gelombang. Perubahan kecepatan angin akan mengaruhi perubahan tinggi gelombang air laut, terutama Teluk Berubuk yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Berdasarkan data klimatologi dan pola musim tanam yang ada di Teluk Berubuk menunjukkan dengan jelas adanya dampak perubahan iklim terhadap musim tanam yang berlaku. Pemantauan selama 6 tahun menunjukkan bahwa pola musim tanam ini tidak sama setiap tahunnya, tergantung pada karakteristik iklim yang dapat mempengaruhi kondisi perairan setempat. Secara umum, perubahan pola penerapan pola musim tanam yang baik akan menjadi bagian dari pemeliharaan lingkungan perairan, di mana pada saat musim pertumbuhan rumput laut yang tidak menanam, sehingga lingkungan dapat kembali pulih keadaan semula. Hal ini dilakukan selain dapat meminimalkan kegagalan panen karena iklim dan kejadian penyakit, juga berfungsi untuk menjaga kesuburan perairan. Kesimpulannya, produktivitas tahan pengembangan rumput laut sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim. Adanya perubahan iklim baik nasional maupun global, El Nino dan La Nina, sangat memengaruhi pola musim tanam rumput laut di Teluk Berubuk. Musim tanam produktif umumnya terjadi pada bulan di mana curah hujan rendah atau musim kemarau, dan suhu udara juga rendah, sekitar 24 Celcius sampai 27 Celcius. Belajar dari sistem kalender musim tanam produk pertanian, pola musim tanam rumput laut juga bisa disusun. Dukungan, penelitian, dan kerja sama antar instansi perlu dilakukan guna mencapai tujuan tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.